Untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang melanda Jawa Timur, produser CNN Indonesia Rangga Umara di Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur akan memberikan informasinya. Selamat sore Rangga. Rangga, bagaimana dengan kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah masih ada titik genangan banjir? Lalu bagaimana dengan penanganan pasca banjir di kawasan di mana Anda akan melaporkan informasi ini? Ya, selamat sore, Yuda. Yuda, saat ini memang dari 15 kabupaten kota di Jawa Timur yang terkena dampak banjir selama beberapa hari yang lalu bisa dikatakan sekarang kondisinya sudah mulai pulih kembali. BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mencatat seluruhnya 15 kabupaten tersebut sekarang ketinggian airnya sudah mulai surut. Bahkan ada beberapa kabupaten misalnya seperti Trenggalek, kemudian Ponorogo yang tadi Anda sampaikan dalam berita tadi, kemudian Kabupaten Sidoarjo dan beberapa kabupaten lain seperti Lamongan ini saat ini benar-benar sudah surut dan sudah bahkan sejak kemarin ini sudah dilakukan upaya-upaya pembersihan di beberapa tempat atau perkampungan dan juga bahkan infrastruktur yang kotor akibat terjangan banjir juga sudah dibersihkan. Termasuk juga dua kabupaten terparah terkena dampak banjir ini, Yuda, yaitu Kabupaten Madiun dan juga Kabupaten Ngawi. Ini juga sudah mengalami penyusutan dalam hal ketinggian air yang sempat mengenangi beberapa daerah di dua kabupaten tersebut. Di tempat saya berada sekarang ini di desa atau di wilayah kecamatan Sumberjo, Balerejo, ini saat ini ada kemarin itu ada 8 desa di sekitar kecamatan ini yang terkena dampak banjir. Salah satu di antaranya yang terparah adalah Desa Garon. Nah, Desa Garon baru saja saya tadi berkunjung ke sana, sudah terlihat bahkan hampir terlihat tidak ada sisa-sisa banjir yang pernah terjadi di sana. Karena kemarin sendiri sudah surut sepenuhnya, sudah kering begitu, dan warga bahkan sejak siang kemarin ini sudah membersihkan rumah-rumahnya, kembali ke rumahnya. Bahkan sebagian besar warga di pengungsian, ada dua lokasi pengungsian di desa tersebut, dan saat ini mereka semua sudah kembali ke rumahnya. Kondisi pengungsian masih ada beberapa relawan dan beberapa orang yang masih ada di sana untuk berjaga beberapa barang logistik yang masih tersimpan di sana. Tapi secara umum sudah tidak ada lagi. Bahkan sejak kemarin sudah tidak ada warga yang tidur di sana karena sudah mulai kembali masuk ke rumahnya. Demikian juga tadi saya mengunjungi Ngawi begitu di Desa Kersian. Desa Kersian adalah salah satu desa terparah juga terkena dampak banjir di Kabupaten Ngawi. Sebagian daerah di Desa Kersian ini sudah mulai surut airnya. Masih ada memang beberapa dusun yang masih tergenang, tetapi ini pun terjadi karena kontur ataupun secara topografi wilayah di beberapa dusun tersebut ini rendah. Jadi masih ada sisa-sisa airnya saja. Itu pun juga tidak tinggi, hanya sebatas mata kaki, dan warga, hampir semua warga sudah mulai kembali ke rumahnya untuk membersihkan sisa-sisa kotoran dan apapun yang bisa mereka perbaiki di rumah mereka, di lingkungan mereka akibat terjangan banjir. Termasuk juga beberapa sekolah. Di dekat sini, di wilayah posko utama di Desa Balerejo ini ada beberapa sekolah SD dan juga sekolah SMA negeri dan SMP negeri juga sudah dilakukan perbaikan, pembersihan. Terlebih karena hari Senin sebenarnya itu anak-anak sekolah SD SMP ini akan melakukan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Jadi memang sempat ada kekhawatiran bahwa banjir akan berlangsung lama dan masih belum ada opsi apakah akan diliburkan pada saat masa ujian tersebut atau tidak. Tetapi syukurnya bahwa saat ini sudah hampir 3 hari tidak ada hujan sama sekali, dan tentunya warga berharap juga tidak akan ada hujan yang cukup lebat seperti yang terjadi dalam beberapa hari yang lalu yang bisa menyebabkan banjir sehingga membuat beberapa infrastruktur sekolah yang penting begitu menjadi rusak kembali dan anak-anak sekolah menjadi sulit untuk kembali bersekolah. Nah, Yuda, saat ini dengan kondisi sudah mulai pulih kembali, ini apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di 15 daerah yang terdampak tersebut. Nah, ada beberapa hal yang sudah dilakukan, misalnya di wilayah Madiun ini, di Desa Glonggong, dekat sekali dengan Sungai Glonggong, menjadi salah satu sungai yang meluap dan membanjiri beberapa desa yang lainnya. Ini sejak kemarin bahkan sudah dilakukan upaya untuk memperbaiki tanggul. Ada tanggul sepanjang kurang lebih di bibir sungai sepanjang 1 km begitu, yang beberapa titik diantaranya rusak akibat terjangan banjir. Arus yang deras pada waktu itu menggerus tanah dan menyebabkan longsor di beberapa titik tanggul sudah mulai diperbaiki bersama TNI, Polri, dan juga relawan serta warga sekitar. Nah, yang paling penting juga sebenarnya ada
adalah mengupayakan bagaimana Sungai Bengawan Solo ini tidak lagi kemudian menjadi sumber utama bagi terjadinya banjir, khususnya untuk wilayah Bojonegoro, Lamongan, Probolinggo atau di sepanjang wilayah Tapal Kuda di Jawa Timur ini. Nah, opsinya adalah kemarin Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, ini hasil pertemuan dia, Khofifah, dengan beberapa stakeholder seperti Bina Marga, kemudian Dirjen Sumber Daya Air, dan beberapa stakeholder lain ini menyatakan bahwa perlu ada tambahan penyudetan bagi titik-titik tertentu di Sungai Bengawan Solo ini agar sebagai upaya untuk bisa mengurangi jika terjadi potensi banjir. Saat ini di wilayah Sungai Bengawan Solo diketahui baru ada 2 titik sudetan. Nah, itu dirasa masih belum cukup karena terbukti selama ini dengan 2 sudetan tersebut Bengawan Solo hampir tiap tahun jika terjadi hujan deras akan meluap dan membahayakan ataupun membuat rawan kondisi kabupaten-kabupaten di sekitarnya seperti Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, dan lain sebagainya. Rencananya adalah untuk menambah 3 lagi menjadi 5 titik sudetan baru yang ini akan diharapkan ini akan bisa membuat ya semacam pengurangan luapan air jika terjadi hujan deras dan debit air di wilayah Sungai Bengawan Solo tidak mampu lagi untuk menahan debit air yang tinggi, maka sudetan-sudetan baru ini akan bisa mengurangi begitu limpahan air dan akhirnya diharapkan juga bisa membendung ataupun mengurangi kerawanan di beberapa wilayah yang selama ini terkena banjir. Khusus untuk Madiun ini, Yuda, seperti tadi saya katakan, Madiun adalah daerah yang terparah dalam terkena banjir. Ini saat ini juga setengah dihitung berapa sebenarnya kerugian yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Sampai saat ini kehitungan secara total ini masih kerugian secara total ini masih dihitung, tetapi kemarin Kepala Dinas Pertanian Madiun, Kabupaten Madiun ini mencatat paling tidak ada sekitar kurang lebih 293, hampir 300 hektar lahan pertanian di wilayah Kabupaten Madiun ini yang terdampak banjir. Sebagian diantaranya sudah pasti pusuh atau gagal total karena sudah terendam hampir 2 hari, padahal beberapa wilayah Kabupaten Madiun, beberapa wilayah agraris, wilayah yang selama ini terkenal sebagai penghasil padi ini diharapkan dalam waktu 1 bulan ke depan sebenarnya sudah diharapkan panen. Tetapi karena ada banjir yang sangat hebat ini, beberapa wilayah di wilayah Kabupaten Madiun ini terkena busuk. Sebagian masih dihitung kembali apakah masih bisa diteruskan atau mungkin sudah dinyatakan busuk. Nah, kerugian wilayah-wilayah pertanian ini yang terkena banjir ini dihitung sampai sekarang kurang lebih kerugiannya mencapai 200 miliar rupiah. Itu baru hanya dari pertanian saja. Belum lagi kemudian dari infrastruktur, kemudian beberapa bangunan-bangunan lain yang terdampak, dan yang paling penting sebenarnya adalah kerugian dari sisi ekonomi warga, di mana salah satunya mereka tidak bisa panen, mereka tidak bisa bekerja, dan lain sebagainya. Ini masih dihitung. Ada juga daerah misalnya Kabupaten Bojonegoro yang saat ini sudah mulai menghitung kerugiannya. Kerugian yang baru dihitung di Kabupaten Bojonegoro itu sekitar 1 miliar lebih pada sisi pertanian, belum dihitung secara keseluruhan. Tetapi sebenarnya Yuda, jika menghitung dampak kerugian, berapa sebenarnya kerugian yang dialami oleh setiap kabupaten, tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Tetapi bisa dijadikan gambaran bahwa kita bisa lihat misalnya kasus bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 yang lalu. Setelah dihitung selama kurang lebih 2 minggu di sana, kemudian diperoleh hasil bahwa kerugiannya mencapai kurang lebih 600 miliar. Nah, jika kemudian memang kondisinya hampir sama dengan apa yang terjadi pada tahun ini dengan 15 kabupaten kota yang terdampak banjir, maka kita bisa secara kasar bisa menghitung saja tinggal 600 atau 500 miliar dikalikan 15 kabupaten kota, maka jumlahnya mungkin akan mencapai 3 triliun rupiah lebih akibat bencana banjir yang terjadi pada beberapa hari yang lalu di 15 kabupaten kota. Nah, ini tentunya harga yang sangat mahal dan kita tidak bisa menganggap bahwa banjir ini, seperti juga harapan Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat berbicara dengan saya beberapa hari yang lalu, kita tidak bisa menganggap bahwa bencana banjir ini adalah bencana yang rutin sehingga kita menjadi permisif, menjadi maklum begitu tiap banjir melanda. Yang harus dilakukan sebenarnya adalah upaya terus-menerus untuk melakukan upaya paling tidak adalah
memberikan peringatan dini atau mencegah terjadinya banjir dengan melakukan beberapa rekayasa teknologi mungkin atau melakukan beberapa perbaikan di paling tidak di tanggul, melakukan beberapa hal yang bisa kemudian mengurangi banjir ini agar tidak kemudian menjadi hal yang rutin yang bisa dimaklumi dan bahkan itu akhirnya menjadi sebuah kerugian yang sangat besar bagi masyarakat Jawa Timur ini, Yuda. Baik, Rangga, saya sangat setuju sekali bahwasanya banjir tidak menjadi suatu rutin terjadi, apalagi kerugiannya mencapai kurang lebih 3 triliun. Harus ada langkah strategis untuk mengatasi kebanjir, salah satunya tadi penyaudetan kawasan daerah Tapakuda untuk sepanjang Kali Bengawan Solo. Selamat bertugas kembali, Rangga. Terima kasih untuk laporan langsung Anda.